investor hebat, balik lagi di Todopedia. Nah, di video kali ini kita akan hitung harga wajar dari sahamnya tolak angin yaitu Sido. Kali ini kita akan pakai metode discounted dividend model. Yang mana ini adalah saudaranya dari metode discounted earnings model sama discounted cash flow. Nah, di video sebelumnya yang tentang ICBP bisa ke 14.000, di situ gue udah demonstrasiin gimana caranya hitung nilai wajar berdasarkan discounted earnings model. Tapi mungkin beberapa dari teman-teman ada yang masih belum paham tentang apa sih maksudnya dari metode discounted dividend, discounted earnings, sama discounted cash flow. Jadi sebenarnya mereka bertiga itu punya cara berpikir yang sama, yaitu cara berpikir discounting. Nah, apa sih maksudnya cara berpikir discounting? Jadi cara berpikir discounting itu adalah kebalikan dari cara berpikir investing. Ya, kalau cara berpikir investing itu kan kita berpikir misalkan nih, kita punya uang 100 juta. Oke? Dengan return 10% per tahun, berapa uang yang akan kita dapat? Gitu ya. Berarti kita mikirnya ke depan, gitu ya. Ke depan beberapa tahun lagi kalau returnnya 10%, 3 tahun lagi itu duit kita udah jadi berapa? Gitu ya. Jadi mikirnya ke depan. Nah, discounting itu kebalikannya. Mikirnya ke belakang, teman-teman. Jadi kita cari tahu dulu uang yang akan kita dapat di masa depan, terus kemudian kita cari tahu nilainya sekarang itu berapa. Gitu ya. Jadi itu kebalikannya. Kalau misalkan tadi 100 juta sekarang, 10% per tahun, 3 tahun kemudian jadi 133, kalau discounting itu kita balik. Ya, jadi kita memprediksi bahwa uang kita 3 tahun lagi itu akan 133 juta. Nah, kalau misalkan 133 juta 3 tahun lagi dengan return 10%, itu sekarang berapa? Kita tarik ke masa kini. Dari masa depan ke masa kini. Oke, kita langsung aja mulai perhitungannya ya. Nah, jadi di metode discounted dividend model, harga wajar dari suatu saham itu adalah total dari semua dividen yang akan kita terima di masa depan, gitu ya, yang kemudian akan kita diskonkan ke masa kini, ya. Nah, ini kita sebut sebagai total present dividend, gitu ya. Jadi kita sebut sebagai present dividend. Nah, total dari semua present dividend ini kemudian akan kita tambahkan dengan present fair value. Nah, apa itu present fair value? Present fair value itu adalah nilai dari fair value di masa depan yang kemudian kita diskonkan juga gitu. Jadi kita cari nilai masa kini dari fair value di masa depan. Nah, terus di sini kita udah dapat beberapa data dan asumsi. Yang pertama, untuk earnings per share-nya Sido ini mengalami pertumbuhan sebesar 17% dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, tapi kita akan asumsikan bahwa pertumbuhannya Sido, labanya itu akan lebih lambat ke depannya. Jadi untuk 17% ini kita nggak akan pakai 17%, kita akan pakai untuk growth rate-nya Sido itu kita perkirakan ada di 12%. Nah, terus di sini kita akan berasumsi bahwa future fair value atau terminal value dari Sido ini adalah 23 kali price to earning. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah future fair value-nya Sido ini adalah 23 kali earnings per share-nya Sido di tahun 2030. Nah, terus di sini kita juga ada data bahwa EPS-nya Sido, earnings per share Sido di tahun 2020 itu sebesar 31,36. Kita akan pakai jangka waktu 10 tahun dan di sini kita akan pakai dividen payout ratio sebesar 100%. Jadi dia membagikan 100% dari labanya ke investor dalam bentuk dividen. Langkah berikutnya, kita akan coba proyeksikan kira-kira earnings per share-nya Sido sampai tahun 2030 itu kira-kira berapa. Dan di sini kita akan pakai growth rate-nya yang tadi kita udah asumsikan sebesar 12%. Cara untuk proyeksiin earnings per share itu kita pakai rumus earnings per share di tahun yang mau kita cari itu sama dengan earnings per share di tahun sebelumnya dikalikan dengan 1 plus growth rate. Gitu ya. Nah, contohnya misalkan kita mau cari earnings per share untuk tahun 2021. Kita mau coba proyeksi ini. Nah, jadi tahun sebelum 2021 itu adalah tahun 2020. Jadi kita pakai earnings per share tahun 2020 gitu ya, yang mana itu 31,36
Terus kita kalikan dengan 1 plus growth rate-nya 0,12. Nah, di sini kita dapat earnings per share-nya ada di angka 35. Begitu juga untuk tahun 2022 gitu ya. Jadi earnings per share di tahun 2022 itu adalah earnings per share di tahun sebelumnya yaitu 2021 dikalikan dengan 1 plus growth rate. Nah, di sini kita udah dapat earnings per share-nya ada di angka 39. Dan begitu pun untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, setelah kita hitung, ternyata di tahun 2030 kita dapat hasil bahwa proyeksi earnings per share-nya Sido itu ada di angka 97,4. Nah, sekarang kita udah dapat nih proyeksi earnings per share untuk tahun 2030. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan tentukan future fair value atau terminal value. Nah, seperti yang tadi di awal udah kita asumsikan, kita berasumsi bahwa future fair value itu adalah divaluasi 23 kali price to earnings ratio gitu ya. Artinya harga wajarnya Sido itu ada di 23 kali earnings per share-nya di tahun 2030. Ya udah, kita langsung kalikan aja. 97,4 EPS di tahun 2030 gitu ya, dikali dengan price to earnings ratio-nya 23. Nah, di sini kita dapat hasilnya adalah 2240 gitu ya. Jadi kira-kira perkiraannya nih di tahun 2030 harga saham Sido itu kira-kira ada di harga 2240 dengan asumsi bahwa growth-nya itu akan konsisten di 12%. Nah, kita udah dapat nih future fair value dari saham Sido. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian inti yaitu discounting. Nah, jadi di discounting ini kita akan pakai yang namanya discount rate. Nah, apa itu discount rate? Sebenarnya ada berbagai macam definisi, ada berbagai macam rumus untuk menghitung discount rate gitu ya. Nah, mungkin untuk rumus-rumusnya kalian bisa cari di YouTube gitu ya, dimanapun gitu. Nah, tapi di video kali ini kita akan gunakan discount rate yang versi simple. Nah, discount rate yang versi simple itu sebenarnya sesimpel berapa return yang kita harapkan dari saham Sido gitu ya. Jadi ketika kita investasi saham Sido itu kita maunya, kita berharap itu returnnya berapa persen per tahun gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan gunakan discount rate-nya itu 13%. Nah, setelah kita dapat discount rate, maka sekarang kita bisa hitung present fair value. Yaitu rumusnya adalah future fair value yang tadi udah kita dapat gitu ya, dibagi dengan 1 plus discount rate dipangkatkan dengan jangka waktunya. Jangka waktunya adalah dari 2020 sampai 2030, yaitu 10 tahun. Nah, ya udah kita hitung aja ya, 2240 dibagi dengan 1 plus 0,13 terus dipangkatin 10. Ya, dan di sini hasilnya kita bisa dapat yaitu 659,93. Nah, present fair value ini adalah fair value kalau misalkan kita nggak mengharapkan dividen gitu ya. Kalau kita misalkan nggak mengharapkan dividen dari Sido, kita berasumsi bahwa Sido ini dividen payout rasionya 0% ke depannya, maka fair value-nya adalah di angka 659,93. Nah, tapi kali ini kita akan juga memperhitungkan jumlah dividen yang kita akan dapatkan dari tahun 2021 sampai tahun 2030. Dengan kata lain, kita akan dapat harga wajar yang lebih tinggi, ya. Nah, tapi sebenarnya kayak gini, valuasi discounted dividend model ini sebenarnya mau bilang bahwa yang nggak apa-apa beli saham di harga yang agak lebih tinggi. Toh juga nanti kita akan dapat dividen, gitu ya. Makanya kalau misalkan kita kembali ke rumusnya discounted dividend model, rumus harga wajarnya itu present fair value ditambah dengan total dari dividen yang didiskonkan gitu ya. Sedangkan kalau kemarin di discounted earnings model itu cuma present fair value aja. Ya, jadi dengan kita juga memperhitungkan dividen, maka kita akan dapat harga wajar yang lebih tinggi. Nah, tadi kita kan udah dapat ya data dari earnings per share dari tahun 2021 sampai tahun 2030 yang kita proyeksiin itu. Nah, untuk mencari kira-kira dividennya berapa ya dari 2021 sampai 2030, itu kan kita kalikan earnings per share-nya dengan dividen payout ratio gitu ya. Nah, tapi kan kali ini di video kali ini kita pakai dividen payout rasionya 100%. Makanya untuk dividennya pun akan sama dengan earnings per share-nya.
Nah, kita kan udah dapet nih proyeksi dividen dari tahun 2021 sampai tahun 2030. Atau kita sebut sebagai future dividend. Nah, dari future dividend ini kemudian akan kita cari persen dividennya berapa gitu ya. Nah, rumusnya itu adalah persen dividen itu sama dengan future dividend dibagi dengan 1 plus growth rate dipangkatin dengan selisih antara tahun start dengan tahun sekarang gitu, tahun yang bersangkutan gitu ya. Nah, tahun startnya itu tahun 2020 ya. Nah, sekarang contohnya kayak gini. Contohnya misalkan kita mau cari persen dividen dari tahun 2023 misalkan, 2023. Nah, rumusnya itu persen dividen itu sama dengan future dividen di tahun 2023 itu kita bagi dengan 1 plus discount rate dipangkatin dengan selisih dari tahun 2020 sampai tahun 2023 yang mana itu adalah 3 tahun ya. Jadi pangkatnya 3. Nah, di sini kita dapat hasilnya adalah 30,5. Dan gitu juga untuk tahun-tahun yang lain. Nah, sekarang kita udah dapat data dari persen dividen dari tahun 2021 sampai tahun 2030. Nah, sekarang kita udah bisa hitung harga wajarnya berapa. Nah, jadi harga wajarnya seperti yang rumus tadi itu adalah total dari semua persen dividen itu kita tambahkan dengan persen fair value. Ya, dan di sini kita dapat hasilnya adalah 958,67. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa startnya dari tahun 2020 bukan dari tahun 2021? Sekarang kan tahun 2021 gitu ya. Nah, sebenarnya kayak gini ya, kalau misalkan kalian mau pakai metode ini dan start dari tahun 2021, sebenarnya gak ada masalah gitu ya, sah-sah aja. Gak ada aturan pasti mau start dari mana gitu ya. Nah, tapi kenapa di sini gue start dari tahun 2020 itu adalah karena gue pakai pendekatan yang lebih konservatif. Dimana selama tahun 2021 belum selesai, itu gue akan beranggapan sekarang itu masih di tahun 2020. Kenapa gue berpikiran kayak gitu? Karena earnings di tahun 2021 secara full year gitu ya, di Q4 2021 itu kan masih akan diumumkan di tahun berikutnya gitu ya, di tahun 2022 gitu. Makanya gue di sini gue akan pakai tahun 2020. Kenapa? Karena Q4 tahun 2020, kuartal keempat 2020 itu kan dilaporkannya di awal tahun 2021 gitu ya. Jadi selama 2021 ini belum selesai, selama Q4-nya belum diumumkan, laporan keuangan kuartal 4 belum diumumkan, gue beranggapan bahwa sekarang itu masih tahun 2020. Oke investor hebat, sekian dulu video tentang menghitung harga wajar saham SIDO. Nah, sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa video ini sifatnya cuma analisa dan prediksi aja. Jadi masih bisa benar dan masih bisa salah. Jadi keputusan semua teman-teman yang ambil, dan gue gak bertanggung jawab atas keputusan yang kalian ambil, dan gue juga gak bertanggung jawab atas kerugian yang kalian dapatkan. Oke? Kalau gitu jangan lupa like, comment, and subscribe karena masih banyak banget konten-konten Todopedia yang masih akan gue bawain di video-video berikutnya. Oke? Kalau gitu salam profit, salam cuan, dan salam Todopedia.